Malam itu sunyi. Di tepi sungai yang mengalir di bawah langit penuh bintang, seorang lelaki muda berjongkok di tepi air. Bajunya lusuh, matanya tajam, dan di tangan kirinya tergenggam sebatang tongkat kayu. Dialah Raden Said, sang perampok yang menjarah harta para pejabat dan saudagar kaya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan kemenangan. Ia justru merasakan kekosongan. Angin membawa suara lembut yang seolah berbisik di telinganya, "Apakah kau mencari harta, atau kau mencari diri?" Beberapa hari kemudian, dalam perjalanannya melintasi hutan Demak, Raden Said bertemu dengan seorang lelaki tua berjubah putih yang duduk tenang di bawah pohon beringin. Lelaki itu adalah Sunan Bonang, seorang wali yang dikenal penuh kebijaksanaan dan kedalaman ilmu. Tanpa banyak bicara, Bonang memetik dawai bonang yang dibawanya. Suaranya bergema lembut, dan seolah menggetarkan hati Raden Said. "Jika engkau ingin mencari kebenaran," kata Sunan Bonang, "kau harus berhenti mencuri dari manusia, dan mulai mencuri dari dirimu sendiri. Curilah nafsumu, curilah gelap di hatimu." Sejak saat itu, Raden Said berubah. Ia meninggalkan harta, meninggalkan gengnya, dan mengabdikan diri untuk belajar. Tahun demi tahun, ia menempuh jalan panjang menuju pemahaman diri. Ia kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga, seorang wali yang memadukan syariat Islam dengan budaya dan seni Jawa. Ia mengajarkan kebaikan lewat gamelan, wayang, dan tembang, jalan yang lembut namun dalam. Bagi Kalijaga, Islam bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dirasakan. Namun di sisi lain tanah Jawa, di sebuah tempat bernama Lemah Abang, seorang sufi bernama Syekh Siti Jenar menempuh jalan yang berbeda. Ia tidak mengajarkan Islam melalui simbol atau ritual, melainkan melalui hakikat. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Tuhan bukan di langit, bukan di kitab, tapi di dalam dirimu. Jika engkau mengenal dirimu, engkau telah mengenal Dia." Ajaran itu membuat rakyat kecil mencintainya, namun membuat para wali dan ulama resah. Berita tentang Siti Jenar sampai ke telinga Sunan Kalijaga. Dalam diam, Kalijaga merenung. Ia tidak segera menilai atau menentang. Ia tahu bahwa kebenaran memiliki banyak wajah, dan setiap wajah memantulkan cahaya Tuhan dengan caranya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa jika cahaya itu terlalu silau, manusia bisa buta karenanya. Maka ia berdoa, agar kelak dapat memahami makna di balik jalan yang ditempuh sang sufi Lemah Abang itu. Di malam-malam sunyi, Kalijaga duduk di tepi sungai tempat dulu ia bertobat. Ia memandang pantulan bintang di air dan berbisik, "Tuhan, tunjukkan kepadaku jalan yang tak menyesatkan, meski banyak cahaya di sekitarku." Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang akan datang, sebuah pertemuan yang bukan sekadar antara dua manusia, melainkan antara dua pandangan tentang Tuhan. Sementara itu, di Lemah Abang, Siti Jenar juga bermeditasi di atas tanah merah yang menjadi lambang tempat tinggalnya. Ia tersenyum samar ketika melihat bulan purnama. "Kebenaran tidak membutuhkan penjaga," katanya lirih. "Yang butuh penjaga hanyalah kebohongan yang menyamar jadi kebenaran." Kata-kata itu menyebar dari murid ke murid, dari desa ke desa, seperti api kecil yang menjalar di tengah padang kering. Dan demikianlah, di dua arah yang berbeda, dua cahaya mulai tumbuh, satu lembut dan membumi, satu membara dan menembus batas. Keduanya berasal dari sumber yang sama, namun menuju jalan yang berbeda. Takdir pun mulai menulis kisahnya sendiri di atas lembaran langit Jawa, di mana kelak dua tokoh besar ini akan saling bertemu, bukan untuk saling memadamkan, tapi untuk menguji makna sejati dari cahaya ilahi. Di pagi yang berkabut tipis, kabar tentang seorang guru dari Lemah Abang semakin ramai diperbincangkan. Orang-orang dari berbagai daerah datang ke sana untuk mendengarkan ajarannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang pembuka tabir rahasia Tuhan. Ia tidak mengajarkan manusia untuk mencari Tuhan di langit atau di kitab, melainkan di dalam diri sendiri. Manusia adalah cermin bagi Sang Pencipta, begitu katanya, dan ucapan itu menyebar bagaikan api dalam jerami kering di tanah Jawa yang haus akan makna. Di Lemah Abang, tanah merah yang lembab itu menjadi tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang gelisah. Para petani, pedagang, bahkan para santri datang dengan mata berbinar. Di bawah langit sore, Siti Jenar berdiri tanpa mimbar, hanya bersandar pada sebatang tongkat kayu dan berbicara dengan suara lembut. "Jangan kalian kira Tuhan jauh," katanya. "Dia tidak di langit, tidak di Ka'bah,
tidak di timur atau barat. Dia ada dalam setiap napasmu. Orang-orang tertegun. Mereka merasa damai, seolah seluruh beban dunia terangkat dari dada mereka. Namun, tidak semua merasakan kedamaian yang sama. Para ulama dan sebagian murid dari pesantren lain mulai resah. Mereka khawatir ajaran itu akan membuat umat meninggalkan syariat. Beberapa mulai melapor ke Dewan Wali di Demak, mengatakan bahwa Siti Jenar telah menebarkan ajaran yang menyimpang. Di antara mereka, nama Sunan Giri dan Sunan Kudus disebut-sebut sebagai yang paling tegas menentangnya. Tapi Sunan Kalijaga, ketika mendengar laporan itu, hanya diam. Dalam diamnya ada badai kecil, antara rasa ingin tahu dan rasa takut akan kebenaran yang mungkin berbeda dari yang selama ini ia pahami. Malam itu, Kalijaga duduk di serambi Masjid Kadilangu. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah dan bunga Kamboja. Ia memejamkan mata, mengingat masa lalunya sebagai Raden Said, seorang yang pernah hidup dalam kegelapan, lalu disinai oleh bimbingan Sunan Bonang. Dulu aku mencari Tuhan di luar diriku, gumamnya, tapi bukankah Sunan Bonang juga pernah berkata bahwa cahaya Tuhan bisa bersemayam di hati manusia? Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin Siti Jenar melihat sesuatu yang belum sempat dilihat oleh para wali lain? Sementara itu, di Lemah Abang, Siti Jenar duduk di antara murid-muridnya di bawah sinar rembulan. Wajahnya tenang, matanya jernih, dan dari tutur katanya mengalir kehangatan yang sulit dijelaskan. Syariat itu seperti wadah, katanya, dan hakikat adalah isinya. Tanpa wadah, isi tumpah, tanpa isi, wadah kosong. Para murid mengangguk, namun banyak pula yang menafsirkan kata-kata itu secara liar. Ada yang menganggap dirinya tidak perlu lagi beribadah karena merasa sudah bersatu dengan Tuhan. Siti Jenar tersenyum getir, sadar bahwa kebenaran yang terlalu tinggi kadang disalahpahami oleh mereka yang belum siap. Desa Lemah Abang pun berubah. Banyak orang yang dahulu malas beribadah kini rajin berzikir, tapi dengan cara yang tidak lazim. Mereka menari dalam irama napas, melantunkan kalimat tauhid sambil menatap langit kosong. Bagi mereka, setiap gerak adalah ibadah, setiap hembus napas adalah doa. Namun kabar ini sampai ke telinga para wali di Demak, dan mereka mulai merasa bahwa keadaan bisa keluar dari kendali. Mereka memutuskan untuk mengirim seseorang yang mampu memahami jalan rakyat, namun juga bijak dalam menjaga keseimbangan. Nama yang disebut dalam musyawarah itu adalah Sunan Kalijaga. Ketika utusan datang menemuinya, Kalijaga menerima tugas itu tanpa bicara. Ia tahu ini bukan sekadar misi untuk mengadili, tapi untuk memahami. Malam sebelum berangkat, ia berwudu di tepi sungai dan menatap bayangan dirinya di air. Jika aku bertemu Siti Jenar, bisiknya, aku tidak ingin melawan, aku ingin belajar. Karena siapa tahu, Tuhan menyapa lewat orang yang kita anggap sesat. Cahaya bulan memantul di wajahnya, seolah menjadi saksi bahwa perjalanannya kali ini bukan perjalanan seorang wali, melainkan perjalanan seorang pencari kebenaran. Dan ketika fajar menyingsing di ufuk timur, Sunan Kalijaga melangkah menuju Lemah Abang. Di hatinya ada doa yang panjang, di kepalanya ada keraguan, tapi di jiwanya ada keyakinan bahwa setiap cahaya, seberapapun berbeda warnanya, berasal dari sumber yang sama. Ia tidak tahu bahwa langkahnya itu akan membawanya pada pertemuan terbesar dalam hidupnya, pertemuan dua cahaya yang akan mengguncang langit dan bumi Jawa. Perjalanan menuju Lemah Abang bukanlah perjalanan yang ringan. Sunan Kalijaga berjalan kaki menyusuri sawah, hutan, dan desa yang penuh kehidupan. Di sepanjang jalan, ia melihat wajah-wajah rakyat yang tampak lebih damai daripada biasanya. Banyak di antara mereka menyebut nama Syekh Siti Jenar dengan penuh hormat, bahkan dengan nada cinta. Mereka menyebutnya, guru sejati, wali Lemah Abang, bahkan, yang telah menyatu dengan Tuhan. Kalijaga hanya mendengarkan. Setiap kata yang diucapkan rakyat itu adalah potongan cermin dari sesuatu yang sedang ia cari, sebuah pemahaman yang lebih dalam dari sekadar kata dan hukum. Ketika matahari condong ke barat, Kalijaga tiba di sebuah desa yang dikelilingi oleh tanah merah. Itulah Lemah Abang. Ia disambut oleh aroma dupa dan suara tembang lembut yang dilantunkan para murid Siti Jenar. Tidak ada masjid megah, tidak ada beduk besar, hanya gubuk-gubuk bambu dan halaman luas tempat orang-orang duduk melingkar. Di tengah mereka, seorang lelaki berjubah sederhana berbicara pelan, suaranya seperti air yang mengalir di sela bebatuan. "Kita semua bukan siapa-siapa," katanya.
Yang nyata hanyalah dia. Jika kita sadar akan itu, maka lenyaplah segala kebanggaan, segala rasa memiliki. Sunan Kalijaga tahu, dialah orang yang dicari, Syekh Siti Jenar. Kalijaga duduk di antara para murid tanpa memperkenalkan diri. Ia mendengarkan dengan hati yang terbuka. Setiap kata yang keluar dari mulut Siti Jenar terasa seperti pisau yang menembus kabut pemahaman lama. Ia berbicara tentang Manunggal, tentang penyatuan manusia dan Tuhan tanpa jarak. Namun di balik itu, Kalijaga juga menangkap sesuatu yang berbahaya, sebuah kemungkinan bahwa orang awam bisa menafsirkan ajaran itu sebagai kebebasan tanpa batas. Ia melihat beberapa murid yang mulai menatap langit sambil tersenyum, seolah mereka telah mencapai puncak kebenaran, padahal baru berdiri di kaki gunung. Setelah majelis usai, Kalijaga menghampiri Siti Jenar dengan sikap hormat. "Guru," katanya, "aku hanyalah pengembara yang mencari kebenaran. Bolehkah aku bertanya?" Siti Jenar menatapnya dengan mata yang jernih seperti danau di pagi hari. "Silakan, wahai pengembara, bertanyalah pada dirimu terlebih dahulu, baru padaku." Kalijaga tersenyum kecil. Ia tahu, jawaban itu bukan penolakan, melainkan undangan untuk masuk lebih dalam. Maka mereka berdua duduk bersila di bawah pohon asam, membiarkan angin sore menjadi saksi percakapan dua jiwa yang haus akan Tuhan. "Guru," tanya Kalijaga perlahan, "jika engkau mengatakan manusia telah menyatu dengan Tuhan, bukankah itu menghapus jarak antara hamba dan Khalik?" Siti Jenar menjawab dengan tenang, "Apakah engkau bisa memisahkan ombak dari lautnya? Ombak itu bentuk, laut itu hakikat. Tanpa laut, ombak tak ada. Tanpa Tuhan, manusia pun tiada." Kalijaga terdiam. Jawaban itu sederhana tapi dalam, menembus logika dan menyentuh jiwa. Ia mengangguk perlahan, namun di dalam hatinya muncul pergulatan, bagaimana menjelaskan hal ini pada umat yang belum mengerti hakikat. Malam itu, Siti Jenar mempersilakan Kalijaga menginap di rumah sederhananya. Mereka berbincang lama hingga embun jatuh di dedaunan. Dalam percakapan itu, Kalijaga merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah segala perbedaan sirna di hadapan cahaya yang sama. Namun, di balik ketenangan itu, ia juga merasakan getaran besar, seperti ombak yang akan menggulung antara dua pandangan, satu yang menegakkan tatanan, dan satu yang menembus batas tatanan itu sendiri. Keesokan paginya, sebelum matahari naik, Kalijaga berpamitan. Siti Jenar hanya berkata, "Kebenaran itu ibarat air. Jika kau genggam terlalu kuat, ia akan lolos dari tanganmu. Tapi jika kau biarkan ia mengalir, ia akan membersihkanmu." Kalijaga menunduk dalam-dalam. "Aku akan mengingatnya," katanya. Ia berjalan meninggalkan Lemah Abang dengan langkah pelan, sementara hatinya bergetar antara kagum dan cemas. Ia tahu, ajaran Siti Jenar bukan kebohongan, tetapi kebenaran yang terlalu tinggi untuk semua orang. Saat matahari terbit, Sunan Kalijaga berhenti di tepi sungai dan melihat air yang mengalir. Di situ ia melihat dirinya sendiri, ombak kecil di lautan besar milik Tuhan. "Apakah aku ombak, ataukah aku laut itu sendiri?" gumamnya. Dalam keheningan pagi, ia menyadari sesuatu, bahwa perjalanannya belum selesai. Ia harus kembali ke Demak, membawa kabar bukan sebagai pengadu, tapi sebagai penimbang kebenaran. Karena di antara dua arus besar itu, hanya kebijaksanaan yang dapat menjaga agar lautan tidak bergolak terlalu dalam. Beberapa hari setelah meninggalkan Lemah Abang, Sunan Kalijaga tak kunjung tenang. Setiap kali ia menutup mata, suara Siti Jenar terngiang di telinganya seperti aliran air yang tak henti berdesir. Kata-katanya sederhana namun menembus dinding hati, "Tanpa laut, ombak tak ada." Kalijaga tahu, ajaran itu bukan kesesatan, tapi kebenaran yang berada di ujung tebing, indah bila dilihat dari jauh, namun berbahaya bila diinjak tanpa pegangan. Maka ia memutuskan untuk kembali ke Lemah Abang, bukan lagi sebagai pengamat, melainkan sebagai saudara yang ingin memahami lebih dalam. Ketika Kalijaga tiba, Siti Jenar tengah duduk di bawah pohon asam yang sama. Wajahnya tenang, seolah telah mengetahui bahwa Kalijaga akan datang. "Engkau kembali," ucapnya lembut. Kalijaga menunduk hormat. "Aku datang membawa pertanyaan, bukan perlawanan," katanya. Siti Jenar tersenyum samar. "Pertanyaan adalah tamu, dan hatiku adalah rumah. Silakan masuk." Maka keduanya duduk bersila, saling memandang dalam diam.
Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan seperti irama alam yang mengiringi pertemuan dua arus besar, syariat dan hakikat. Kalijaga membuka percakapan dengan hati-hati. Guru, aku memahami makna persatuan antara manusia dan Tuhan. Namun, tidakkah engkau khawatir bila umat awam menafsirkan ajaranmu sebagai kebebasan tanpa batas? Bukankah syariat adalah pagar agar jiwa tidak tersesat? Siti Jenar menatap ke arah cakrawala yang merah senja. Wahai Kalijaga, katanya lirih, syariat adalah pagar bagi kebun yang belum tumbuh. Tapi bila pohon sudah tinggi dan berbuah, pagar bukan lagi penghalang, melainkan pelindung dari angin. Aku tidak menolak pagar itu, aku hanya ingin menumbuhkan pohonnya. Kalijaga mengangguk pelan, namun kegelisahan masih bergema di hatinya. Ia melihat beberapa murid Siti Jenar yang duduk agak jauh tampak menatap mereka dengan wajah yakin, seolah mendengar percakapan itu sebagai penegasan bahwa mereka tak perlu lagi mengikuti hukum. Kalijaga menghela napas. Lihatlah murid-muridmu, katanya dengan suara lembut. Mereka mencintaimu, tapi mereka juga bisa tersesat oleh cinta itu. Bukan semua yang mendengar sanggup menafsirkan dengan benar. Bila api terlalu terang, mata yang belum terbiasa bisa buta. Siti Jenar terdiam lama, lalu ia tersenyum tipis. Benar, Kalijaga, tapi bukankah engkau pun dahulu datang dari kegelapan, dan kau temukan cahaya bukan karena takut pada panasnya, melainkan karena berani menatapnya. Kalijaga menatapnya dalam. Di dalam senyum Siti Jenar, ia melihat ketulusan yang dalam, namun juga bahaya yang nyata, kebenaran yang disampaikan tanpa batas bisa menjadi pedang bermata dua. Aku tak menolak kebenaranmu, ujar Kalijaga, tapi aku ingin menjaganya agar tidak membakar ladang sebelum waktunya panen. Malam mulai turun, dan percakapan mereka berubah menjadi dialog batin. Keduanya terdiam lama, hanya ditemani suara jangkrik dan desir angin malam. Siti Jenar akhirnya berkata, Kalijaga, engkau berjalan di antara dunia manusia dan dunia Tuhan. Engkau adalah jembatan. Tugasmu bukan menolak hakikat, tapi menjaga agar hakikat tidak menelan syariat. Kalijaga menunduk, menatap tanah merah di bawahnya. Ia tahu ucapan itu benar, tapi juga terasa seperti beban besar yang harus ia pikul seorang diri. Sebelum mereka berpisah, Siti Jenar menatap langit dan berkata, akan tiba waktunya di mana manusia memahami bahwa Tuhan tidak bersemayam di langit, tapi di hati mereka. Namun sebelum masa itu tiba, biarlah engkau yang menjaga gerbangnya. Kalijaga terdiam lama, lalu berkata pelan, jika demikian, biarlah aku menjadi penjaga yang mengingatkan, bukan penentang yang menghakimi. Siti Jenar tersenyum, dan untuk sesaat, dua cahaya itu tampak menyatu, bukan dalam keseragaman, tapi dalam pengertian yang mendalam. Saat fajar menyingsing, Kalijaga berjalan meninggalkan Lemah Abang untuk kedua kalinya. Di hatinya ada kedamaian yang baru, tapi juga kesadaran bahwa pertemuan mereka bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari badai besar. Karena di balik perbedaan dua cahaya itu, dunia sedang bergetar menanti keputusan, apakah kebenaran harus dijaga dengan aturan, atau dibebaskan dengan cinta. Beberapa minggu setelah pertemuan keduanya, suasana di Tanah Demak mulai bergolak. Kabar tentang ajaran Syekh Siti Jenar yang menekankan kesatuan manusia dan Tuhan menyebar semakin luas. Banyak rakyat kecil merasa tercerahkan, tapi sebagian ulama menganggap itu ancaman bagi tatanan iman. Berita bahwa beberapa murid Siti Jenar meninggalkan salat berjamaah dan tidak lagi datang ke masjid menjadi alasan keresahan besar. Di tengah kekalutan itu, Dewan Wali Songo akhirnya memutuskan untuk mengadakan pertemuan di Masjid Agung Demak, tempat di mana setiap keputusan akan menentukan arah dakwah di Tanah Jawa. Sunan Giri, yang dikenal tegas dalam menjaga hukum Islam, membuka pertemuan itu dengan wajah serius. Saudaraku para wali, ujarnya, ajaran Lemah Abang telah menyimpang. Siti Jenar menanamkan paham yang menghapus batas antara Tuhan dan manusia. Jika ini dibiarkan, syariat akan runtuh, dan umat akan tersesat dalam ilusi kebebasan. Di sisi lain, Sunan Kudus menambahkan, kita tidak bisa membiarkan api kecil membakar ladang iman yang baru tumbuh. Suasana menjadi tegang, udara di ruang pertemuan terasa berat oleh kecemasan dan keyakinan yang saling bertabrakan. Sunan Kalijaga duduk diam di sudut, wajahnya teduh namun matanya dalam. Ia tidak segera bicara. Dalam dirinya masih bergema kata-kata Siti Jenar, syariat adalah pagar bagi kebun yang belum tumbuh. Ia tahu Siti Jenar tidak bermaksud menyesatkan,
tapi menyampaikan kebenaran dari sisi yang lain. Namun ia juga tak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa sebagian umat telah salah menafsirkan ajaran itu. Maka, ketika Sunan Bonang menatapnya dan berkata, "Kalijaga, engkau pernah datang ke Lemah Abang. Apa pandanganmu?" Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku telah melihat dan mendengar sendiri," ujar Kalijaga dengan suara tenang. Siti Jenar tidak menolak Tuhan, ia hanya ingin menyingkapkan tabir yang memisahkan manusia darinya. Tapi aku juga melihat, banyak yang belum siap memahami kedalaman maknanya. Ibarat memberi pedang pada anak kecil, niatnya melindungi, tapi bisa melukai. Ruangan sunyi sesaat, para wali saling pandang, sebagian mengangguk, sebagian mengerutkan dahi. Sunan Giri menatap Kalijaga dengan mata tajam. "Kalijaga, engkau terlalu lembut. Dunia ini tak bisa dijaga dengan perasaan. Jika kita membiarkan ajaran itu hidup, umat akan bingung antara benar dan salah." Sunan Bonang menengahi dengan suara tenang namun berwibawa. "Setiap ajaran memiliki waktu dan tempatnya. Namun, jika sesuatu menimbulkan fitnah, maka wajib bagi kita meluruskannya." Ia menatap Kalijaga dengan pandangan penuh makna. "Engkau, Kalijaga, yang paling memahami jiwa rakyat dan hati Siti Jenar. Engkaulah yang harus berbicara dengannya. Bukan untuk memenjarakan, tapi untuk mengembalikan keseimbangan." Kalijaga menunduk, merasakan beban berat jatuh di pundaknya. Ia tahu, tugas itu bukan sekadar perjalanan menuju Lemah Abang, tetapi perjalanan menuju persimpangan antara cinta dan tanggung jawab. Malamnya, setelah pertemuan usai, Kalijaga berjalan sendirian di halaman masjid. Langit gelap tanpa bintang. Ia menatap ke atas, mencari cahaya yang dulu selalu menuntunnya. "Ya Allah," doanya lirih, "apakah menjaga agama berarti memat?"